Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zenilal. Saya dari kelompok 5, yaitu tentang change management. Di sini saya harusnya bersama dua teman saya, tetapi dua teman saya tidak bisa melanjutkan pelatihan ini. Jadi saya presentasi sendiri. Oke. Change management. Nah, ini adalah outline yang akan saya bawakan. Yang pertama ada definisi, yang kedua ada manfaat dan fungsi, yang ketiga ada jenis, yang keempat ada cara membuat, yang kelima ada cara interpretasi, dan yang keenam ada contoh penerapan. Oke, kita masuk ke definisi. Definisi dari change management sendiri adalah pendekatan pengelola transisi individu, tim, dan organisasi dari kondisi saat ini ke kondisi masa depan yang diinginkan. Dan pada hakikatnya, manajemen perubahan adalah sebuah proses yang mengadopsi pendekatan manajemen, yakni ada planning, organizing, actuating, dan controlling, guna melakukan suatu perubahan pada suatu perusahaan. Manajemen perubahan dilakukan untuk menghasilkan solusi bisnis yang dibutuhkan agar bisa sukses dengan cara yang lebih terorganisir melalui metode pengelolaan dampak perubahan pada mereka yang berada di dalamnya. Lanjut, ada manfaat dan fungsi. Manfaat dari perubahan ini dapat diketahui sebelum penerapan dan dapat berfungsi sebagai motivator serta penilaian terhadap kemajuan yang dicapai. Berikut adalah penjelasan spesifiknya. Nah, di sini adalah fungsinya. Yang pertama, fungsi dan manfaat. Fungsi dari change management sendirinya adalah yang pertama ada organisasi dapat merespon lebih cepat terhadap permintaan pelanggan. Kedua, ada membantu menyelaraskan sumber daya yang ada dalam organisasi. Yang ketiga, manajemen perubahan memungkinkan organisasi untuk menilai dampak keseluruhan dari perubahan. Yang keempat, ada perubahan dapat dilaksanakan tanpa berdampak negatif terhadap bisnis sehari-hari. Yang kelima, ada efektivitas dan efisiensi organisasi dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan dengan ada pengakuan dan kewaspadaan dari semua karyawan yang bersangkutan. Dan yang keenam, waktu yang dibutuhkan untuk menerapkan perubahan berkurang, kemungkinan perubahan yang tidak berhasil berkurang. Oke, next ada jenis-jenisnya. Di sini ada, menurut saya mengutip dari Haris Chandra 2007, berdasarkan sifatnya terdapat 3 jenis perubahan dalam sebuah organisasi, yaitu ada smooth incremental change, di mana perubahan terjadi secara lambat, sistematis, dan dapat diprediksi serta mencangkup rentetan perubahan dalam keadaan konstan. Yang kedua ada bumpy incremental change, di mana perubahan ini dicirikan sebagai periode relatif tenang yang sekali-kali disela percepatan gerak perubahan yang dipicu oleh perubahan lingkungan, organisasi, dan juga bisa bersumber dari internal seperti tuntutan peningkatan efisiensi dan perbaikan metode kerja. Nah, yang ketiga ada discontinuous change, di mana perubahan ini ditandai dengan pergeseran cepat atas strategi, struktur, budaya, dan ketiganya sekaligus. Discontinuous change adalah frame breaking change, yaitu perubahan yang bersifat revolusioner dan cepat. Cara membuatnya yaitu sini bisa kita lihat. Ini adalah grafiknya, kurang jelas ini. Dan di sini ada langkahnya. Nah, ada increase urgency,
menumbuhkan sense of urgency di mana setiap orang akan merasa terdorong untuk segera melakukan perubahan yang dilakukan. Hal ini dapat dilakukan jika ditemukannya alasan atau faktor yang benar-benar kuat mengapa perubahan perlu dilakukan. Untuk itu perlu ditunjukkan fakta atau data yang dapat dilihat, dirasakan, disentuh agar orang mau dan merasa perlu untuk berubah. Yang kedua ada build the guiding team, yaitu membantu pembentukan kelompok yang akan memandu proses perubahan. Change agent yang mempunyai kapabilitas yang memadai baik dari sisi anggota kelompok maupun metode pelaksanaannya. Untuk berubah diperlukan orang-orang yang yakin bahwa perubahan akan mengarah ke arah yang lebih baik. Terus ada juga get the right vision. Visi yang sudah ada harus diterjemahkan dalam bentuk strategi yang menantang untuk dilaksanakan. Tanpa visi yang jelas, tidak akan ada yang mau mengikuti arah perubahan yang diusung. Kalaupun ada, di tengah jalan mereka akan kehilangan arah. Yang terakhir ada communicating for buy-in. Visi dan strategi yang disampaikan harus dikomunikasikan sehingga terjadi kesamaan dan pemahaman yang baik serta dapat diterima di seluruh jajaran. Visi yang baik harus terkomunikasikan dengan jelas dan terarah. Ada juga empower action, create short-term win, don't let up, dan make change stick. Ya, keterangannya bisa dibaca di sini. Seperti mengatasi secara efektif rintangan-rintangan yang timbul yang dapat memantapkan pengalaman dalam mengelola perubahan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan diri. Selain itu juga perlu dukungan dalam bentuk alat-alat resources yang memadai agar semua orang dapat mencapai visi. Itu dari empower action. Ada juga create short-term win, meraih kemenangan-kemenangan kecil atau jangka pendek karena perubahan pada umumnya tidak dapat dicapai dalam tempo yang singkat. Maka dibutuhkan milestone kecil untuk memberi tanda sudah sampai di mana proses perubahan dijalankan. Karena itu dibutuhkan perayaan-perayaan kecil, short term wins dalam bentuk pemberian penghargaan agar tetap semangat. Don't let up, jangan berhenti, lanjutkan terus proses perubahan sebelum visi terwujud. Nah, ini adalah don't let up. Terus ada lagi make change stick, pastikan agar perubahan tertanam sebagai budaya perusahaan sehingga perubahan mengakar sampai ke struktur organisasi yang paling bawah. Seperti itu. Terus cara interpretasi. Di sini saya mengutip dari Argyris dan Scon 1996 mengidentifikasi 3 tingkat pembelajaran yang mungkin ada dalam organisasi. 3 jenis pembelajaran: organizational learning theory, the 3 type of learning. Ada pembelajaran loop tunggal terdiri dari 1 loop umpan balik ketika strategi dimodifikasi sebagai respon terhadap hasil yang tidak terduga, koreksi kesalahan. Misalnya ketika penjualan menurun, manajer pemasaran menanyakan penyebabnya dan mengubah strategi untuk mencoba membawa penjualan kembali ke jalurnya. Itu salah satu contohnya. Terus ada lagi pembelajaran loop ganda, pembelajaran yang menghasilkan perubahan dalam teori yang digunakan. Nilai-nilai strategi dan asumsi yang mengatur tindakan diubah untuk menciptakan lingkungan yang lebih efisien. Dalam contoh di atas, manajer mungkin memikirkan kembali seluruh proses pemasaran atau penjualan yang tidak akan ada atau lebih sedikit fluktuasi di masa depan. Ada juga
Deuterolearning. Belajar tentang meningkatkan sistem pembelajaran itu sendiri. Ini terdiri dari komponen struktural dan perilaku yang menentukan bagaimana pembelajaran berlangsung. Karena itu, Deuterolearning pada dasar adalah belajar dengan cara cepat. Belajar cara belajar. Jadi contoh penerapannya yaitu manajemen perubahan yang terjadi pada perusahaan McDonald adalah perubahan struktur kepemimpinan sebelum Ray Kroc menjadi pemilik dan direktur utama perusahaan McDonald. Konsep penjualan bisnis tersebut adalah drive-in yang dipimpin oleh Mick and Dick. Pada saat Ray menjabat sebagai kepala direktur, perusahaan struktur manajemen McDonald berubah menjadi restoran berkonsep keluarga yang dibuat sebaik mungkin atau menciptakan kepuasan pelanggan sesuai dengan visi dan misi McDonald itu sendiri. Dalam perubahan tersebut, perusahaan McDonald mengalami perubahan transformational change, di mana perubahan tersebut adalah perubahan muncul suatu keadaan yang baru, perubahan visi misi, dan dijalankan perusahaan pada saat pergantian kepemimpinan suatu jabatan. Nah, ini ada cara penerapannya. Perubahan kedua yang terjadi pada perusahaan McDonald adalah perubahan produk yang sesuai dengan selera masyarakat di negara itu tanpa menghilangkan cita rasa McDonald itu sendiri. Contohnya ada daftar menu yang disesuaikan dengan selera masyarakat di tempat restoran berdiri, yaitu McDonald Indonesia menyediakan menu nasi dan ayam goreng yang tidak ditemukan di negara lain. Inovasi merupakan hal sangat penting dalam mengembangkan dan mempertahankan kualitas perusahaan. Inovasi yang dilakukan oleh McDonald tidak hanya berkutat pada menu dan layanan saja. Berikut adalah innovation of all time yang dilakukan oleh perusahaan McDonald. Indoor setting tahun 1950, drive-thru window itu ada pada 1970, terus menambah breakfast menu ada di tahun 1980, ada menambah play area di 1990, dan redesign atau desain ulang bagian dapur. Terus ada gerai self-service 2004, dan ada linger zone dengan kursi yang nyaman dan koneksi wifi. Penerapan manajemen perubahan McDonald bertujuan untuk memenangkan kompetisi perusahaan tersebut. McDonald terus melakukan berbagai inovasi untuk menciptakan kepuasan pelanggan. Inovasi yang diterapkan McDonald berupa pengembangan tempat dan produk. Produk sedang dikembangkan dalam variasi menu, rasa, topping, dan packaging. Adanya inovasi dalam perusahaan ini mengembangkan produk yang lebih baik sesuai dengan preferensi pelanggan dan menjadikan perusahaan tersebut berjalan sesuai dengan visi misi perusahaan tersebut, sebab semakin banyak perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan cepat saji dan mengakibatkan tingginya kompetisi di industri tersebut. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.